Kali ini kita sudah berada di pembibitan plant nursery, di mana bibit yang di depan saya dan di belakang saya ini dan di mana-mana saya ini sekarang umurnya adalah tepat 1 bulan 1 minggu. Di mana sekarang adalah kita akan membahas berkaitan dengan pemupukan di plant nursery. Bahwa pemupukan di plant nursery dimulai pada umur 1 bulan setelah tanaman tersambar. Sebenarnya angka tepatnya adalah 28 hari atau 4 minggu. Namun biasanya kita bulatkan menjadi 30 hari setelah tanaman tersambar. Pemupukan di plant nursery ini adalah dengan menggunakan pupuk tunggal urea. Mungkin banyak para masyarakat ataupun para planter semuanya masih takut menggunakan pupuk urea. Bahwa prinsip kerja urea ini memang dia akan membakar. Akan tetapi jika konsentrasinya pas, maka bahwa pupuk urea ini sangat baik sekali untuk memupukkan. Karena bahwa ketidakpahaman penggunaan urea ini, maka bisa terjadi banyak hal. Kita akan bahas satu persatu. Dosis di plant nursery ini adalah 30 gram pada aplikasi yang pertama sampai ke 10. Itu adalah dosisnya adalah 30 gram per 15 liter air per 500 bibit. Dimana bahwa ini akan berjalan sekian 10 rotasi yang dilakukan aplikasinya adalah setiap minggu. Kemudian nanti akan naik menjadi 40 gram urea plus 15 gram NaCl per 15 liter air plus per 500 bibit. Gunanya adalah bagaimana meningkatkan besarnya bonggol pada bibitan PN ini. Nah, yang paling penting dalam penggunaan urea ini adalah bagaimana cara melarutkan. Jadi kalau urea ini karena memiliki sifat higroskopis yang tinggi, maka sering terjadi bahwa ketika daun kena urea, maka terjadi plasmodium atau pecahnya sel. Maka yang harus diperhatikan banget adalah waktu melarutkannya sebelum larutan itu digunakan. Karena ada setitik urea, molekul urea yang tidak larut itu ketika disiramkan ke dalam bibit ini, maka bibit ini nanti akan menjadi kuning-kuning seperti bintik-bintik itu. Banyak orang mengira itu adalah terkena penyakit apakah kulvolaria ataukah penyakit yang lainnya. Mungkin ada yang beralibi kita harus menyemprot fungisi dan sebagainya, padahal tidak. Bahwa itu adalah ketidaklarutan urea. Karena bahwa urea dalam pencampurannya itu wajib menggunakan sistem larutan induk, di mana bahwa urea dilarutkan dulu dalam sebuah wadah supaya dia larut sempurna. Kemudian aplikasi di sini adalah bisa disemprot, bisa disiram. Namun kalau menurut saya yang paling bagus dan paling murah harganya tenaga kerjanya adalah disiramkan merata. Satu hal yang paling harus diperhatikan bagi para petani dan para planter Indonesia adalah ketika menyiram ini, daerah kritis di bedengan ini adalah bukan di tengah-tengah, tapi daerah kritisnya adalah politik-politik yang ada di sini. Maka yakinkanlah kepada para pemupuk untuk adil dalam pemberian larutan ini, sehingga seluruh bibit yang ada ini adalah mendapatkan jumlah larutan yang sama, larutan pupuk yang sama, sehingga nanti pertumbuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, pentingnya PN ini adalah ketepatan waktu dan ketepatan ukuran bibit. Jangan terlalu lama atau jangan terlalu kecil kali, karena pada bibit yang kecil maka dia belum banyak, dia air karena dia membawa kelentang itu, kalau bahasa Indonesia itu adalah cangkangnya itu adalah masih membawa makanan. Maka pemupukan pertama adalah setelah penanaman. Saya dapat sampaikan di belakang ada bagaimana cara menyampurnya, bagaimana cara menyiram. Terima kasih dan semangat selalu petani Indonesia. Salam planter Indonesia. Salam planter Indonesia. Penggunaan urea dalam pelarutan itu harus ditakar dengan benar-benar. Jika tidak ditakar, maka akan terjadi
terjadi kegosongan pada daun kelapa sawit. Jadi pertama adalah bahwa ini sudah kita takar dulu bahwa dalam satu muk kecil ini adalah jumlah 40 gram. Jadi sebelum kita melakukan pemupukan, maka kita akan membuat larutan stok. Di sini misalnya ini ada menggunakan drum dengan kapasitas 200 liter, maka penggunaan ureanya dalam 200 liter itu adalah 200 liter dibagi dengan 15 liter yang kemudian dikali 30 gram, jumlahnya sekitar 400-an. Jadi kita takar dulu, misalnya ada 10 ini. Setelah dimasukkan 10 tempat tadi, maka kita larutkan ke dalam air secukupnya dulu. Dalam titik ini bahwa satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa benar-benar larut, karena kalau tidak larut itu akan bahaya bagi tanaman kita. Harus dicacah dengan sempurna, jangan sampai sedikit pun ada butiran yang masih ada di dalam larutan, sehingga kalau ini ada, itu yang menyebabkan plasmonis pada daun dan menyebabkan namanya kuning dan gosong. Di video kali ini kita masih membahas masalah tanaman sawit. Kali ini kita akan melakukan pemupukan pada tanaman sawit kita, sahabatku. Jadi berapa sih dosis untuk pemupukan pada tanaman sawit usia 2 bulan penanaman? Di sini kita akan menggunakan pupuk NPK, sahabatku. Jadi pupuk NPK 1616 ini unsur-unsur yang ada pada pupuk ini terdiri nitrogen, fosfat, dan kalium. Nah, untuk dosisnya, sahabatku, di sini kita akan menggunakan dosis yang tidak terlalu banyak. Jadi tanaman sawit kita ini sebelumnya sudah kita pupuk menggunakan pupuk NPK. Dengan kita kocor, sahabatku. Kocor ini artinya pupuk NPK ini kita larutkan, setelah itu kita siram pada tanaman sawit kita. Jadi di sini kalau sahabatku lihat, tanaman sawit kita ini daunnya sangat hijau sekali dan sangat bagus sekali pertumbuhannya. Usianya ini 2 bulan. Jadi sebelumnya bibit ini sangat kecil sekali, sahabatku, dan sangat kerdil sekali. Setelah kita rutin melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK,
berubahlah pohon sawit kita ini sahabatku. Oke, di sini kita akan melakukan pemupukan dengan sistem ditabur sahabatku. Jadi seperti apa tata caranya, pantau terus di channel YouTube kita ini sahabatku. Oke sahabatku, jadi dosisnya ini sekitar seperti ini saja sahabatku. Ini sekitar kurang lebih setengah on sahabatku. Nah, untuk tata cara pemupukannya adalah sistem tabur. Nah, di sini saya sarankan untuk menaburnya jangan terlalu dekat dengan pohon sawitnya sahabat. Seperti ini saja. Kenapa kita melakukan dosis pemupukannya ini tidak terlalu besar? Karena bibit sawit ini masih muda dan sangat akarnya sangat lemah sahabat. Jadi ketika usianya nanti sekitar 4 bulan, maka kita akan naikkan lagi dosis pemupukannya agar pertumbuhannya sangat cepat sahabat. Pupuk NPK ini sangat bagus sekali karena ini termasuk bukan jenis pupuk keras sahabat. Jadi apabila kita pupuk terkadang terlalu banyak dosisnya, batang sawit kita ini nantinya akan gosong sahabat. Jadi kalau NPK ini sangat aman sekali untuk segala jenis tanaman sahabat. Jadi sangat mudah sekali untuk dipraktekkan sahabat. Saya sarankan untuk dosisnya ini seperti ini tadi, dan untuk aplikasinya saya sarankan 2 bulan 1 kali kita lakukan pemupukan lagi sahabat, agar sawit kita ini tumbuh maksimal sahabat. Ini saya belum menggunakan kapur dolomit untuk menetal kesehatannya tanahnya sahabat. Di sini melakukan pemupukan hanya menggunakan pupuk. Nanti kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan kapur dolomit agar tanah kita ini, agar asamnya tidak terlalu tinggi sahabat. Jadi seperti itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya sahabat. Di video kali ini kita masih membahas masalah tanaman sawit sahabatku. Jadi di video kali ini kita akan melakukan pemupukan pada tanaman usia 1 tahun dari kita melakukan penanaman sahabatku. Jadi seperti inilah penampakan tanaman sawit kita sahabatku. Jadi sangat subur sekali sahabatku, dan sangat normal sekali pertumbuhannya. Adapun di video kali ini kita akan melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk urea sahabatku. Di sini nanti akan kita bahas bagaimana cara pemupukannya dan berapa dosis pemupukan menggunakan urea pada tanaman sawit umur sekitar 1 tahun sahabat. Jadi kenapa saya selalu membahas pemupukan tanaman sawit, dikarenakan harga sawit sekarang ini sangat mahal sekali sahabatku, 3.500 per kilonya. Jadi di sini saya ingin berbagi saja bagaimana supaya tanaman sawit sahabatku bisa tumbuh berkembang dengan normal sahabatku, dan cepat panennya nantinya sahabatku. Nah, indah tanaman sawit saya sahabatku. Oke, langsung saja kita melakukan pemupukannya. Jadi di sini sahabatku, pupuk urea ini saya gunakan 1 tahunnya cukup 2 kali sampai 1 kali saja sahabatku kita melakukan pemupukan menggunakan urea. Jadi
sebelum-sebelumnya tanaman sawit saya ini saya pupuk menggunakan pupuk NPK sahabatku. Jadi saya sarankan untuk melakukan pemupukannya 2 bulan 1 kali menggunakan pupuk NPK nya sahabatku. Nanti bisa dikocor atau bisa ditabur tergantung musimnya sahabatku. Kalau di musim penghujan cukup sahabatku ditabur saja. Adapun untuk musim kemarau jangan sahabatku melakukan pemupukannya dengan cara dikocor sahabatku. Jadi tanaman sawit kita ini tetap kita pupuk, kita tidak tergantung pada cuaca musim hujan musim panas, nanti tetap kita akan lakukan pemupukan sahabatku. Oke, nah di sini saya sarankan untuk sahabatku melakukan pemupukannya ini di ujung-ujung pelepahnya sahabatku, kalau pupuk urea sahabatku, karena pupuk urea ini sangat kuat sekali kandungan nitrogennya. Menurut pengalaman saya sebelum-sebelumnya sahabatku, kalau kita terlalu dekat melakukan pemupukan pada tanaman sawit kita ini, biasanya pelepah bawahnya nanti akan mati sahabatku. Jadi saya sarankan untuk di ujung-ujung pelepahnya. Adapun untuk dosisnya ini sahabatku, kita menggunakan dosis 3 on saja sahabatku. Kita tabur keliling sahabatku. Seperti ini sahabatku. Kurang lebihnya seperti ini sahabat. Kita taburi keliling pupuknya. Insya Allah sahabatku, dalam jangka 1-2 bulan nanti sawit kita ini akan ada perkembangan pertumbuhannya sahabatku. Oke, kita ke batang lainnya. Seperti biasa sahabatku, di ujung daunnya sahabatku. Oke sahabatku, jadi seperti itulah tata cara pemupukannya. Semoga pertemuan kita kali ini ada manfaatnya sahabat.